Saya sudah sering ikut pengajian sunnah ini Ustadz, tapi saya belum bisa meninggalkan rokok Ustadz. Apa solusinya Ustadz? Solusinya tinggalkan. Solusinya apa? Tinggalkan. Nggak ada solusi lagi. Pak, ini ada minuman Pak. Oh, manis Pak, enak sekali rasanya. Oh ya, harganya pun bersahabat. Tapi kalau Bapak rajin minum minuman ini Pak, yang enak ini, Bapak impoten. Oh, enggak, nggak mau. Nggak mau impoten. Datang lagi. Atau yang ini aja Pak, minuman ini manis, segar. Kalau kita minum Pak, segar badan kita itu, semangat. Namun kalau Bapak rajin minum, serangan jantung. Anda enggak, serangan jantung Anda enggak mau. Kalau yang ini Pak, atau yang minuman ketiga ini Pak, minuman ini kalau Bapak rajin minum, ini enak juga Pak, segar Pak. Kalau Bapak ngantuk minum ini, udah hilang ngantuk Bapak, luar biasa, kerjaan Bapak jadi semangat. Tapi kalau Bapak rajin minum, serangan paru-paru Pak. Nggak mau saya. Atau yang ini Pak, yang ini aja, kecil, nggak enak, pahit rasanya Pak, batuk-batuk kita. Kalau Bapak rajin, Bapak akan impoten, serangan jantung, paru-paru. Kalau ini saya mau katanya. Kalau yang ini saya mau. Kalau jantungan ada di situ, impoten ada di situ, kanker ada di situ, rusak paru-paru ada di situ, ini saya mau. Apa namanya nih orang seperti ini? Kalau kita tidak kita katakan kalimat yang aneh untuk orang ini. Coba jual dagangan minuman, buat efek besar-besar, efeknya serangan jantung. Minumannya manis, nggak akan ada orang beli. Percaya saya. Tapi begitu diumumkan akan mengganggu saraf, mengganggu paru-paru, jantungan, impoten, Masya Allah, tetap aja dibeli orang Pak. Nggak ada perdagangan di dunia ini sehebat rokok. Sama produsennya dilecehkan dagangannya, dibeli orang. Semua pedagang mengatakan produk saya nomor 1, kecuali rokok. Rokok itu produsennya menghancurkan nama jualannya. Sampai rokok itu akan membunuh kalian, dibeli orang. Ini udah di luar nalar pebisnis ini, rokok ini. Udah nggak masuk akal ini dagangan rokok yang seperti ini. Harusnya kan marketingnya itu meninggi-ninggikan, ini enggak. Rokok membunuh kalian, dibeli orang Pak. Berarti yang membeli apa? Kalau marketingnya mengatakan ini bagus, ini, lalu kita terjebak, wajar. Baik, saya memahami keadaan Anda. Anda sulit keluar dari kebiasaan Anda karena Anda terbiasa merokok. Dan memang keluar dari kebiasaan adalah pekerjaan berat. Merubah kebiasaan bukan pekerjaan ringan. Yang Anda alami sebenarnya, Anda sulit berubah dari kebiasaan. Anda sudah tahu rokok itu berbahaya, Anda sudah tahu rokok itu haram, alhamdulillah. Itu sudah kemajuan. Karena di luar sana banyak orang yang merokok dan dia tidak tahu hukumnya adalah haram. Anda sudah tahu itu haram, Anda sudah maju selangkah. Namun Anda mundur 2 langkah. Setelah tahu haram masih dikerjakan. Di satu sisi Anda menang, di dua sisi Anda kalah. Maka satu-satunya jalan adalah bertekadlah dan berjuanglah untuk merubah kebiasaan. Dan tidak ada motivasi yang lebih hebat untuk melakukan tindakan berubah keadaan kebiasaan itu selain meminta dan memohon ridho dari Allah. Itu motivasinya. Motivasi lain nihil untuk rokok.
kecuali orang yang mau berhenti ingin mencari ridho Allah dan surga Allah. Karena dia tahu rokok itu haram dan dia kalau ngerokok akan dekat ke neraka. Maka orang-orang yang sukses berhenti merokok dalam sekejap hanya orang-orang yang berhenti merokok niatnya ikhlas karena Allah, nggak ada yang lain. Berarti keikhlasan Anda kepada Allah yang masih kurang. Wallahu a'lam. Semoga Anda semakin kuat dan semakin kuat. Masalah merokok sudah sering saya jelaskan. Hukumnya tidak boleh. Tidak boleh, haram. Ya, itu sudah panjang, itu pakai mat supaya jelas. Itu matnya mat lazim lagi gitu. Saya pakai 6 harakah. Haram, nggak boleh. Nggak boleh. Dokter bilang nggak sehat, bisa menyebabkan impoten, hipertensi dan seterusnya, macam-macam. Pemerintah sudah kasih gambar foto. Saya nggak tahu nih teman-teman merokok ini bisa baca nggak sih? Hah? Tulisan begitu masih dibeli, foto masih ada, dianggap tidak apa-apa. Ditulis rokok bisa membunuhmu, masih belum takut juga. Masya Allah. Karena dianggap saya belum mati, nanti kalau sudah mati baru mau nyesal. Nggak bisa dimati. Haram, nggak boleh. Saudaraku banyak nih jus mangga, Masya Allah enak. Minum susu, makan wafer, banyak. Kenapa harus rokok? Rokok haram, nggak baik. Bau mulutnya nggak enak, dadanya sakit, bisa macam-macam. Nggak ada manfaat, uangnya haram yang dikeluarkan. Tinggalin itu syaitan. Syaitan itu perbuatan syaitan. Saya sudah gitu aja, sudah banyak contoh saya kasih. Ingat kisah yang saya bilang itu hari Syekh sama seorang guru TK, guru SD di Saudi. Syekh, dari mana anda bilang rokok haram? Kata Syekhnya, firman Allah. Allah menghalalkan yang baik-baik, Allah haramkan yang buruk-buruk. Dia bilang, ya Syekh, tapi saya tidak anggap itu khabais, saya nggak anggap buruk rokok. Kata Syekhnya, bagaimana kalau seandainya kau pulang sebentar ke rumah, mau kau temukan istri dan anakmu lagi merokok, kamu biarin atau kamu larang? Saya larang, Syekh. Kenapa kamu larang? Katanya baik, gitu kan. Kalau perlu beliin mereka satu bungkus gitu. Sekalian anak bayinya kasih rokok. Kalau baik, tak baik. Dia sendiri tahu. Gurunya untung berakal tuh. Dikeluarin batang rokoknya, dipatah-patahin, udah dibuang. Oh, sekarang saya tahu kenapa haram, Syekh. Udah haram, gitu kan. Tidak boleh, ini bahaya. Apalagi lingkungan masjid. Ini luar biasa ini. Ya, saya pernah dipanggil salah satu pertemuan, saya kaget ini. Pertemuan, maaf, kelas levelnya ulama Indonesia. Saya diundang oleh teman-teman, bahkan saya bahasakan dari teman-teman dari MUI. Saya ditelepon dari beberapa ormas, Ustaz Khalid tolong datang. Kami ada sesuatu yang harus dipecahin nih. Butuh antum hadir. Baik, khalas, saya hadir. Subhanallah, saya hadir di satu Islamic Center besar, bagus, yang hadir ini kelihatannya secara nasional dikenal nih. Saya kaget lagi sementara meeting, ngobrol, tiba-tiba satu orang mulai keluarin bungkusan rokok. Mulai bakar rokok. Loh, ini para ulama ini gimana? Kelasnya di Indonesia ulama, merokok dia satu. Satu merokok, sana buka rokok lagi. Sana buka rokok lagi. Masya Allah gitu. Ini mulai menyebar nih, asap, lagi pecahin masalah umat. Wah, hebat sekali. Ini luar biasa. Lagi pecahin masalah umat, ngepul juga. Wah. Syaitannya ikut bisikin tuh. La ilaha illallah. Terdengar azan, sebelahnya masjid. Saya dibisikin sama yang undang saya. Ustaz, kita mau selesaikan dulu, nanti kita sholat berjamaah. Hah? Ajib. Azan, tunda gara-gara meeting. La ilaha illallah. Saya nggak pernah datang seumur hidup lagi. Saya nggak mau datang udah. Saya tinggalin udah majelisnya. Ini apa ini? Gitu kan. Bagaimana mau menyelesaikan? Bagaimana Allah memberkahi gitu kan? Nggak mungkin. Udah merokok ngepul di ruangan ini. Ini luar biasa ruangan, bangunnya bagus, ber-AC. Tapi ya sudahlah. Qadarullah ma syaa fa'al. Semoga Allah kasih hidayah ya. Saya tidak mengatakan diri saya lebih baik, tapi semoga Allah kasih hidayah. Gimana caranya kalau seperti ini?